Oke guys, selamat datang di channel Elilo Mike. Balik lagi di konten Elilo Drive. Ada gua Michael dan Ada gua Excel hari ini. hari ini kita bakal review mobil yang sangat spesial. Yoi. Kenapa spesial? Karena ini mobil Sultan, bos. Mobil ratu, bos. Mobil ratu. Yoi. Bahkan mobil ratu, guys. Langsung aja kita lihat mobilnya adalah. Ya, jadi ini mobilnya adalah Range Rover Vogue 2010 5.0 Supercharge. Kenapa mobilnya spesial? Karena mobil ini tuh bisa dibilang mobil yang punya tenaga gede banget, guys. Bisa dibilang dari semua Range Rover ini paling bertenaga ya. Mobilnya diperkuat dengan mesin V8 5000 cc. HP-nya itu 370, torsinya 510 Nm. terus dia supercharge. Dan dia supercharge. Nah, bisa kalian lihat mobilnya gede banget, kokoh banget, Yes. dan mewah banget juga isinya. Kita bakal bahas satu-satu. Kita mulai dari bodi depannya. Oke guys, seperti yang kalian lihat dan gue bilang tadi, ini mobil bisa dibilang salah satu flagshipnya Range Rover karena dia punya tenaga yang gede banget yang udah gue sebutin tadi. Dan bahkan mobil ini pernah dipakai buat mobil hariannya Queen Elizabeth ya guys ya. Oh ya, mobil ini juga diproduksi di UK. Dan kita lihat bodinya, cakep banget bodinya. Mobil ini ada air suspensionnya di kaki-kaki. Dan oh ya, kita lihat bannya. Bannya ini ring 20 dan ban depannya itu ada big brake-nya. Big brake-nya ini 6 pot. Jadi udah enak banget lah buat ngerem. Dan mobil ini juga, bentar, kita puterin dulu ya nyampe belakangnya. Kita bakal lihat bodinya. Ini belakangnya supercharge. Dan ya mobil ini pas baru keluar ini mobil emang termasuk mobil yang mahal ya, harganya bisa MM-an. Tapi sekarang ini mobil dijual, kalian bisa cek aja di Matrix Motor. Ini mobil gue pinjem dari Matrix Motor. Kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi bawah. Oke guys, jadi itu bentukan bodinya. Dan mobil ini gue lupa bilang, mobil ini itu all wheel drive. Jadi kalau dipakai keluar kota gitu, itu udah pasti mobil ini enak banget dengan tenaganya yang kenceng juga. Sekarang setelah kita bahas bodi-bodi luarnya, kita masuk aja langsung ke interiornya. Oke bro. Oke guys, sekarang kita udah di dalam mobilnya. Teman gue bakal jelasin interiornya. Ya oke. Langsung aja, Bo. Oke, kita langsung masuk aja sekarang ke interiornya. Kita mulai dari head unitnya. Jadi kalau head unit bawaan dari Land Rover kayak begini ya, dia belum bisa Bluetooth. Terus ya biasa ada Tapi radio. fitur-fiturnya sih udah cukup Iya banget. benar. Karena udah ada navigation,
Dia nggak bisa Bluetooth tapi dia bisa masuk USB. Bener. Dia ada USB juga. Terus di sini juga ada equalizer segala macam, lumayan dan lengkap lah. Terus habis itu turun kita langsung masuk ke bagian pendinginan ya atau AC. Di sini bisa dilihat dual zone. Terus di sini tengah ada controller buat blowernya. Di sini ada controller buat kayaknya freon AC-nya bisa dimaksimumin ya, keren banget. Terus habis itu ini untuk pengontrolan sirkulasi udara, bisa auto, bisa di dalam doang. Ya seperti kayak mobil zaman sekarang lah. Ya kalau di Jakarta sih pasti pakainya yang dalam doang ya. Yoi, karena bau. Nah, habis itu di sini juga ada traction control ya. Dan ini tombol di bawah nih apa ya ini? Bisa bikin mobilnya melayang ya? Bukan. Oh bukan. Terus di tengah ada jam ya, ini kayak mobil-mobil Eropa pada umumnya, zaman-zamannya tahun 2010 ke bawah suka ngasih jam kayak gini sih. Utamanya Mercy sih, biasa juga suka kayak gini. Terus di bagian sebelah kanan ada heater, sama ini juga ada heater buat kaca depan, sama kaca belakang. Oh iya, yang suka berembun gitu dia bisa langsung hilangin otomatis ya. Terus habis itu ada pencetan buat bagasi belakang, sama ini pencetan buat matiin sensor parkir. Terus nih sekarang konsol tengah, di sini ada tuas buat persneling ya biasa gigi. Terus ada 2 buah cup holder ya, bisa ditutup begini. Iya, keren. Habis itu ke bagian sebelah kanan di sini ada controller buat terrain options ya kayaknya. Ini ada buat jalan biasa, ada buat jalan es, ada buat jalan yang nanjak, ada buat jalan berpasir, sama juga ada buat jalan yang berbatu-batu ya ini. Terus di sini juga ada kontrol buat air suspension ya. Ya kita coba tes dulu ya. Ini turunin, ini naikin. Terus habis itu di sebelahnya ada pencetan buat jalan yang nurun ya. Iya benar. Bener ya. Sama ada pengaturan buat jalanan biasa sama jalanan buat nanti off-roadnya. Terus di belakangnya ada handbrake-nya. Untuk mobil ini handbrake-nya kayaknya udah elektrik ya, keren juga ya. 2010? Iya, 2010 ya. Terus sebelahnya ada asbak sama ini lighter biasa lah. Ya jadi sekarang kita lihat di bagian kompartemen sebelah kiri ya. Untuk penyimpanan di atas nih, di sini bisa dibuka pakai tombol yang tengah ini ya. Jadi dia ada tombol panah ke atas sama panah ke bawah. Ini kalau panah ke atas kita pencet, yang kebuka yang bagian atas ini. Nah di dalamnya ada semacam kayak center gitu. Sama ada disk drive, bisa muat 6 CD ya. Nah untuk senternya sendiri nih, biasanya sih mobil-mobil off-road kadang suka ada kendala ganti ban segala macem. Ini center kayaknya buat bantuin gitu sih. Ya, benar banget. Guna banget lah. Iya. Terus habis itu kita pencet panah ke bawah sekarang. Nah di sini ada kompartemen glove box yang cukup gede space-nya. Terus dia ada kayak belt gitu dari karet, biar kayaknya surat-surat segala macam taruh sini biar nggak goyang-goyang. Ini beltnya. Oke. Terus sekarang kita tutup. Nah, habis itu di samping sini ada semacam penyimpanan juga sih, biasanya buat taruh minum kali ya orang-orang. Ya. Iya. Samping pintu Ya, ya. samping pintu bener. Habis itu yang paling penting nih. Apa tuh? Mobil Eropa itu harus bisa electric seat. Oh, seatnya udah elektrik ya. Yoi, jadi nggak usah tarik-tarik lagi. Benar-benar. Tinggal Di situ ada memory seatnya. Nah, untuk yang sebelah kiri sih nggak ada memory seat, tapi kayak sebelah kanan ada memory seat. Kalau driver sih ada ya, ada memory seat. Nanti kita bakal kasih lihat. Nah, terus sekarang Bagian sini kita lanjut ke bagian sebelah drivernya ya. Nah, yang paling kelihatan nih ada engine start stop. Jadi mobil ini udah keyless entry, terus abis itu dia juga engine start stop, jadi nggak usah masukin kunci lagi. Terus abis itu ada, kita lihat instrumen clusternya, gila keren juga ya. Tombol-tombol yang bikin kita shortcut lah ya. Iya. Jadi kalau di setirnya dia ada pencet-pencetan ya, biar jari kita nggak bosen kalau lagi nyetir. Terus instrumen clusternya juga bisa dikasih lihat tuh bro. Instrumen cluster dia LCD. Ini bro. Ada gambar pemandangannya. Jadi kalau bosen lihat depan, lihat bawah juga ada pemandangan. Wah, ini udah kayak berasa di pantai nih. Betul. Lagi sunset. Begini. Yoi. Pas lagi bosan begini ya. Yoi, betul banget. Terus di sini juga ada pengaturan buat setir, semuanya elektrik ya. Tilt teleskopik segala macam. Terus habis itu di sebelah sana ada pengaturan buat lampu. Ya mobil Eropa biasa pengaturan lampunya kayak gitu ya, di sebelah kanan setir. Dia bentuknya kayak puter-puteran gitu.
Nah, terus abis itu untuk bagian interior ada satu lagi yang kalah penting. Untuk menambah rasa luas di dalam kabin mobil, kita bisa lihat ke atas ada yang namanya sunroof. Nah, jadi mobil ini dia juga udah ada sunroofnya. Jadi kalau malam-malam agak gelap nih rasanya dalam mobil, kita tinggal buka aja nih si sunroof. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian belakang. Nah, tapi sebelum itu tadi ada lupa mention sedikit. Nah, ini untuk bagian senderan kepala itu bisa diatur begini, maju mundur. Ya, selain di atas ke bawah bisa maju mundur juga. Terus habis itu untuk di bagian belakang di sini ada lubang AC ya. Jadi penumpang belakang nggak rebutan tuh main depan. Terus untuk AC-nya sendiri dia ada pengaturan temperatur sama blowernya. Biasanya kan kalau mobil-mobil tuh blower belakangnya ikutin blower depan, tapi di Range Rover ini di belakang ada blower sendiri. Mobil ini speakernya udah Harman Kardon. Kalau untuk Harman Kardon sendiri yang kita tahu ya kualitas suara yang nggak bisa dibohongin lah ya, bagus banget teman. Nah, terus di mobil ini semua bagian kacanya, bagian samping dan bagian belakang maksudnya ya, kecuali bagian depan, itu ada tirainya. Jadi kalau misalnya penumpangnya nih ngerasa aduh silau nih, kalau aduh diliatin orang, jadi dikasih blind segini, tinggal ditarik, tutup gitu. Jadi orang dari luar juga nggak bisa lihat ke dalam, di dalamnya ada siapa. Nah untuk joknya sendiri, jadi yang gue rasain waktu duduk di dalam nih, joknya mantep ya. Jadi kayak stiff banget gitu. Jadi kalau kita sebagai penumpang duduk, ya rasanya nyaman gitu. Nggak yang kayak terlalu empuk ataupun terlalu keras. Terus untuk posisi duduk juga nggak terlalu nyender banget atau nggak terlalu tegak banget, pas lah. Makanya bangsawan dari Inggris kalau misalnya ada acara-acara besar kayak kemarin seperti pernikahannya Prince Harry, itu juga ada mobil ini yang dijadiin sebagai mobil penumpangnya. Terus abis itu untuk kursi-kursi bagian belakang ini juga bisa diatur maju mundurnya sama kayak kursi depan lah tadi. Ya udah sih kayaknya untuk interior cukup segitu aja. Oke guys, jadi segini aja video review singkat Range Rover hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like video ini, komen, subscribe channel gua biar lebih semangat untuk membangun konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka mobil ini. Siapa tahu teman kalian ada yang mau mobil ini, langsung aja bisa dicek di deskripsi di bawah, ada IG-nya Matrix Motor. Kalian bisa langsung cek, ada mobil-mobil lain juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.